Indonesia tidak bisa dipimpin dengan mentalitas lemah seperti itu. Indonesia tidak bisa dipimpin dengan kelemahan seperti itu. Kalau bukan karena orang-orang keras, pemberontak, pembangkang, Indonesia ini tidak ada sampai hari ini. Tiba-tiba sopan santun, baru sekarang sopan santun, setelah dipegang semua dosanya sama orang lain. Kalau kita bicara tentang jasa-jasa kepemimpinan, jasa Bung Karno dan generasinya pada kita adalah karena beliau meletakkan narasi yang kuat bagi imajinasi bersama bangsa kita dan supaya kita tetap berada di bawah naungan Indonesia. Jasa Pak Harto kepada kita adalah karena beliaulah yang membangun institusi-institusi sehingga institusi itu menjadi warisan yang kuat yang menjaga Indonesia. Sebab setelah narasi selesai atau dilahirkan untuk menjadi konsepsi dasar, fondasi dan ideologi, lalu kemudian menjadi konstitusi dan kemudian menjadi undang-undang, maka jaminan bagi publik dan bagi bangsa kita untuk mendapatkan keadilan dan cita-citanya adalah adanya institusi yang kuat. Suka tidak suka itulah jasa Pak Harto. Pak Harto membuat pemilu meskipun ada kecurangan, sampai mahkamah, legislatif, eksekutif, judikatif, itu ada semuanya. Ada banyak pemimpin kuat di dunia ini yang tidak mau membuat institusi. Dan kemudian hancur setelah dia pergi. Itulah yang terjadi di banyak negara-negara di Timur Tengah. Saya melihat Gaddafi pada saat akhir-akhir dia berkuasa, dan saya melihat bagaimana satu negara tidak punya institusi. Meskipun negaranya kecil, cuma 6 juta penduduknya, tapi tidak ada institusi. Karena disitulah saya melihat bagaimana negara adalah aku itu. Semua adalah tergantung kepada persetujuan Gaddafi. Seperti Louis XIV dulu letas semua. Negara adalah aku. Jadi dia yang memutuskan jadwal, dia yang memutuskan uang dibelanjakan untuk apa, dia yang memutuskan siapa yang dihukum, siapa yang tidak. Tidak ada institusi. Apa akibatnya? Negara itu hancur dan diformat kembali ulang. Gaddafi-nya dibunuh di jalan raya oleh rakyatnya sendiri. Tragis. Pak Harto tidak, dia membangun institusi. Dan menurut saya, jarang saya membuat pengakuan sebagai angkatan 98, kesabaran Pak Harto di rumahnya melihat dia dimaki dalam satu periode yang begitu panjang, menurut saya layak ditiru oleh banyak orang. Yang kupingnya tipis dan gampang tersinggung. Ini orang kuat betul. Dan menurut saya itulah cara Allah menghukum dia di dunia ini dan menghapus dosa-dosanya. Wallahualam ya, itu bukan urusan kita. Tapi menurut saya daya tahannya luar biasa. Karena saya mulai mendengar bagaimana dia menonton TV. Kita tahu bagaimana anak-anak muda masih mendemo dia. Sampai dia wafat, dia masih di demo. Tapi punya ketahanan yang luar biasa. Itu jasa Pak Harto, membangun institusi buat kita. Nah, Pak Habibie menurut saya jasanya adalah dia menyelesaikan transisi. Saya tidak mengerti bagaimana Pak Habibie begitu cepat. Sebelum amandemen konstitusi dilakukan, ratusan undang-undang dikeluarkan bersama DPR melakukan adjustment terhadap sistem totaliter. Luar biasa. Beliau membentuk satu badan yang disebut dengan Komisi atau Komite Nasional untuk Masyarakat Madani, yang waktu itu dipimpin oleh almarhum Bapak Hadi Sasono, dan sekretarisnya itu adalah Pak SBY yang menjadi presiden berikutnya, yang ke 67 ya, 67 atau 56, 67 ya, 56. Jadi dipercepat transisi itu selesai.
saya ingin ngambil waktu sedikit untuk bicara soal apa yang disebut transisi. Sebab ini yang banyak orang nggak paham. Kalau kita bicara di sosial media, banyak orang nggak paham. Termasuk orang-orang pintar yang nggak baca buku lagi karena sibuk bersosial media. Apa yang disebut transisi? Jadi Pak Habibie itu mentransformasi atau mengatur transisi kita dengan keterbatasan regulasi yang ada karena konstitusi belum diamandemen, karena nanti amandemen konstitusi baru dimulai pada saat Gus Dur dan Ibu Mega. Tapi beliau membuat atau memformat kelembagaan yang demokratis, mencabut undang-undang pers lama yang membuat orang bisa dibredel, membebaskan tahanan politik. Bahkan yang paling penting adalah membuat pemilu yang paling berjurdil setelah pemilu tahun 55 yang diakui oleh seluruh dunia. Sampai kemudian terbentuklah pemerintahan demokratis setelah itu. Tahun 99. Semua regulasinya diatur sehingga kita bisa melewati satu tahap transisi yang luar biasa. Itu dilakoni oleh Pak Habibie. Selain dia harus menyelamatkan ekonomi. Bayangkan kalau ekonomi kita dolarnya itu masih 16.000 pada waktu itu. Setelah dari 2.500 rupiah per US dollar menjadi 6.000, beliau tekan kembali ke 8.000, 7.000. Dalam pergolakan awal kita yang belum biasa menghadapi dinamika ekonomi bebas pasar dalam krisis seperti itu, tapi semua dihandle oleh Pak Habibie. Maka saya mengatakan jasa terbesar Pak Habibie kepada kita adalah menyelamatkan transisi kita. Nah, transisi itu seharusnya oleh Gus Dur, Megawati, Pak SBY, dan termasuk yang sekarang, nanti kita bahas khusus yang sekarang ini, harusnya transisi itu diselesaikan. Makanya saya kalau ditanya, kalau begitu apa jasa dari Gus Dur, Ibu Mega, dan 2 periode Pak SBY? Menurut saya ini positif atau negatif, saya katakan memperpanjang transisi kita. Positif atau negatif? Memang di antara 3 presiden itu, yang punya kesempatan paling besar mengakhiri transisi sebenarnya Pak SBY. Apa yang disebut transisi di sini saya mau mengatakan, misalnya, ikhtiar melahirkan DPD sebagai jawaban dari tuntutan mahasiswa untuk memperkuat otonomi daerah, lahirlah DPD. Tapi DPD dibentuk tanpa kewenangan. Sehingga ada kebingungan di DPD itu. Apa sebetulnya pekerjaan kita? Bagi tugasnya dengan DPR nggak diatur. Dan sekarang cenderung kucing-kucingan. Ini yang disebut dengan pada tingkat konstitusi pun ada transisi yang belum selesai. Karena itu kalau menurut saya, presiden itu harus berani menginisiasi amandemen kelima untuk menuntaskan format ketatanegaraan kita dan kelembagaan negara. Termasuk banyak yang lain-lain. Memperkuat presidensialisme, memperkuat fondasi dari bangun institusi demokrasi inti kita. Itu adalah tugas transisi. Yang kedua tentunya regulasi. Menutup seluruh lubang yang ada dalam regulasi kita yang masih banyak. Termasuk di dalamnya adalah yang kedua, mengakhiri ambiguitas kelembagaan. Ada ambiguitas tadi dalam level konstitusi, ada juga dalam level regulasi. Kenapa saya mengkritik KPK itu, orang nggak paham. Salah satu sebabnya menurut saya, KPK adalah lembaga yang berdosa memperpanjang transisi kita. Negara ini terus-menerus menjadi negara darurat. Nggak selesai. Polisi tetap tidak dipercaya. Sudah 19 tahun reformasi. Polisi itu ada setelah negara Republik ini ada. Sampai sekarang nggak mampu. Umurnya sudah 70 tahun masa disebut belum mampu. Umurnya udah 70 tahun masih belum mampu juga. Bagaimana?
Karena ada lembaga-lembaga semi negara, lembaga sampiran negara, State Auxiliary Agency, State Auxiliary Body, membuat negara kita nggak tuntas, nggak final. Presiden kemana-mana ngomong investasilah di Indonesia, investasilah di Indonesia, tiap hari ada orang ditangkap. Bagaimana yang punya uang mau percaya kepada negara saudara? Orang tiap hari ada polisi ditangkap, ada jaksa ditangkap, ada hakim ditangkap tiap hari, ada kepala desa, gubernur kayak gubernur Bengkulu ini kena tangkap. Ya. Presidennya kemana-mana bilang datang investasi, siapa yang mau datang? Jangankan duit orang asing, duit saya aja saya nggak mau taruh. Kalau kayak begini caranya. Ini namanya memperpanjang transisi. Membuat negara kita ini nggak selesai. Dianggap tidak selesai. Terlalu banyak gangguan terhadap institusi inti. Presiden yang mampu, dia mengakhiri ini. Dan seterusnya, barulah di atas itu kita bangun fondasi kultur bernegara yang beradab. Etika pejabat publik yang civilized dan masyarakat madani yang kita cita-citakan. Ini yang tidak ada. Sekarang ini tidak selesai. Perasaan tidak selesai ini yang membuat Indonesia menjadi tidak stabil sampai hari ini. Dan bahayanya sekarang ini mulai muncul mindset perasaan tidak sanggup bekerja dengan demokrasi. Tidak sanggup bekerja dengan demokrasi. Tidak sanggup menghadapi kompleksitas yang kita buat. Hasil dari demokrasi ini bahkan mau ditolak. Kebebasan misalnya, itu mau ditolak. Ada korupsi, bikin lembaga kuat. Seolah-olah kalau ada lembaga kuat, masalah selesai. Bikin Kopkantip baru. Kopkantip itu mentalitas Soeharto, kenapa dibuat sekarang? Nggak bisa. Demokrasi harus bekerja dengan cara demokratis. Sama, ada isu terorisme di luar, bikin kelembagaan, dan sekarang ini saya dengar mau diperkuat lagi nih. Kewenangan-kewenangan ini mau dibuat, karena tidak sanggup menghadapi realitas, kompleksitas demokrasi. Kebebasan sipil meningkat, banyak diskusi kayak begini, banyak orang berorganisasi, bikin perpu ormas. Supaya kalau dia nggak suka dengan lembaga itu, dia bisa bubarkan langsung. Ini mentalitas lama ini. Yang kita lawan dulu pada waktu kami itu lahir mentalitas beginian ini. Karena itu sebetulnya, sebagai orang yang lahir di era demokrasi, kita paling tidak tahan melihat mentalitas ini berkembang lagi. Orang-orang yang tidak sanggup menghadapi kompleksitas, gugup dengan kebebasan, tidak mampu melihat dinamika, dan memandang dinamika dan kebebasan keaktifan manusia sebagai ancaman bagi kehidupan bersama. Bahaya sekali. Nah, gejala-gejala inilah yang muncul sekarang, sehingga saya di mana-mana mengatakan, saya tidak percaya pada generasi yang memimpin dengan mindset seperti ini. Dan karena itu juga saya tidak percaya dengan kepemimpinan yang ada sekarang akan bisa menghadapi dinamika masyarakat. Masyarakat ditakut-takuti. Kita ini burung Raja Wali, burung Garuda, tapi tiap hari ditakut-takuti. Anda ini burung perkutut, Anda ini burung emprit. Kebebasannya mau dicabut. Eksperimen pejabat publiknya ditakut-takuti. Kebebasan rakyat untuk bersosial media ditakut-takuti. Kebebasan orang untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan mulai diintimidasi. Ini ketakutan, dan ini datang dari mental yang tidak berasal dari reformasi. Nah, itu sebabnya saya menganggap bahwa Indonesia ini akan menemukan jodohnya kembali. Dia bisa terbang seperti Raja Wali, seperti burung Garuda, kalau dia dipimpin oleh orang yang mengerti ruh daripada demokrasi kita. Dan saya kira generasi itu harus menjawabnya sendiri.
Sebab kalau tidak, seperti yang kita lihat sekarang, semua masalah dihadapi itu dengan perasaan sempit. Negara besar, yang terakhir misalnya soal Rohingya itu, saya mengusulkan Indonesia menjadi negara tujuan asylum seeker, ditakuti dan dicurigai. Lalu kemudian sekarang kita punya masalah Rohingya. Rohingya itu kira-kira kalau kita tarik dari Bengkulu ini, di atas kita seperti itu kira-kira. Jadi kalau mereka lepas perahunya dari Sidway gitu ya, itu dia bisa mendarat di Aceh atau kalau terus bisa ke Bengkulu ini. Kalau tahun 2002 itu konfliknya itu hanya ada di Sidway. Sekarang konfliknya itu menyebar. Dan pembantaian, pengusiran dilakukan oleh militer. Sehingga yang lari ke perbatasan Bangladesh itu, sampai ke Chittagong sana itu, tiap hari bertambah. Hari ini menurut catatan sudah hampir 400.000. Sementara orang Rohingya itu kalau dalam catatan lama itu sekitar 1 juta lebih di Rakhine itu. Kalau yang lama itu ada sekitar 400.000, sekarang angkanya sudah hampir 400.000. Artinya ini adalah ethnic cleansing. Ini adalah genosida. Ini adalah membunuh. Dan kalau kita kembali kepada fondasi negara kita punya ideologi Pancasila. Sila kedua dulu oleh Bung Karno disebutnya internasionalisme dan prikemanusiaan. Lalu kemudian menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dimaksudkan oleh Bung Karno dikatakan sebagai kesadaran kemanusiaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa universal. Bangsa yang memiliki kesadaran kemanusiaan yang luas. Persaudaraan sesama manusia. Nasionalisme kita, kata Bung Karno, adalah dalam internasionalisme. Supaya kita tidak chauvinistik seperti orang-orang barat. Itu kata Bung Karno. Tujuan negara mengatakan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi tidak ada alasan bangsa Indonesia sebagai bangsa demokrasi terbesar nomor 3 di dunia untuk tidak mengambil kepemimpinan penuh dalam menyelamatkan orang-orang Rohingya. Ini enggak. Ya menterinya suruh pergi, katanya perbatasan Myanmar sudah dibuka, tapi barangnya dikirim ke Bangladesh kemarin. Artinya nggak berani akses masuk langsung. Kalau generasi yang memimpin Indonesia sadar tentang burung Garuda ini, tentang Raja Wali ini, kita memang membantu Myanmar keluar dari junta militer. Kita membantu mereka menjadi demokrasi dan menyeret dia masuk ke dalam ASEAN. Supaya value dia dengan value orang-orang ASEAN ini lebih cocok, lebih berkemanusiaan setelah junta militer. Tapi kalau orang dibantai, bukan kita kirim beras. Kalau orang dibantai, dihentikan terlebih dahulu bagaimanapun caranya. Ajak PBB, ajak ASEAN, ajak negara tetangga. Nggak bisa kita sendiri datang ke sana. Itu Indonesia. Saya mau ikut Bung Karno. Bung Karno ada apa-apa ganyang Malaysia. Apa selamatkan Irian Barat. Katanya ikut Bung Karno. Jangan-jangan dia nggak ngerti siapa Bung Karno itu gitu loh. Laut Myanmar itu kan terbuka. Ya kan? Itu orang dibantai tiap hari ratusan ribu. Masa kita diem aja? Oh kita sudah cepat. Kita adalah pemerintah yang pertama diterima oleh Myanmar. Ya terang aja karena paling lembek. Itu problem dalam leadership yang lemah. Indonesia tidak bisa dipimpin dengan mentalitas lemah seperti itu. Indonesia tidak bisa dipimpin dengan kelemahan seperti itu. Kalau bukan karena orang-orang keras, pemberontak, pembangkang, Indonesia ini tidak ada sampai hari ini. Tiba-tiba sopan santun, baru sekarang sopan santun. Setelah dipegang semua dosanya sama orang lain. Sopan santun. Nggak ada itu sopan santun itu baru sekarang aja munculnya di Indonesia. Pemimpin-pemimpin cendol bilang sopan santun. Indonesia dong. Kalau mau Indonesia begitu.
Jadi kombinasi dari sikap keras kita dan pengertian kita tentang demokrasi, inilah kombinasi kepemimpinan masa depan Indonesia. Yang kita rindukan, yang kita cita-citakan. Karena itu saya membayangkan, karena ini saya mengulang sebagai penutup tentang panggilan sejarah itu. Tentang rute 20 tahunan itu. 08, 28, 48, 68, 78, 98 Orde Baru tumbang. Budi Utomo, Sumpah Pemuda, pemberontakan komunisme sebagai ujian kepada ideologi negara. Orde Baru muncul, pembangunanisme, materialisme mulai masuk ke dalam tubuh bangsa kita. Dan ini yang membuat kita ini jadi bangsa penakut, takut mati, banyak beban. Kakinya itu terlalu kuat menginjak bumi, tidak punya inspirasi dari langit. 78 mahasiswa mencoba, tidak bisa. 98 generasi 98 di mana kami lahir pada waktu itu, itulah yang menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Nah sekarang dari 98 itu ada 2018 tahun depan. Ini yang pertanyaan yang saya sering ajukan kemana-mana. Mau kita apakan ini? Tadi pepatah Minang tadi kalau lurus. Nanti Pak Rizal tolong disebutkan itu. Kita mau melaju atau melintang? Mau lurus apa bengkok? Menurut saya, kampanye tentang ini semua harus dilakukan. Wahai bangsa Indonesia, bangunlah. Ini waktunya bangun. Kalian ini bangsa besar, kalian ini Raja Wali, kalian ini burung Garuda yang besar. Jangan takut, jangan tertidur, jangan lengah. Kalian bisa berbuat banyak untuk dunia ini. Menyelamatkan kemanusiaan, menyelamatkan kehidupan yang hancur berantakan oleh kapitalisme, oleh kebusukan ideologi-ideologi duniawi, materialisme, kerakusan yang merajalela. Indonesia kalian bisa bangun. Maka bangkitlah kaum muda, bangkitlah mahasiswa, bangkitlah generasi yang membangkang. Generasi yang bangkit dari tidurnya, yang melawan tirani. Dan kita semua yang hadir di malam ini harus melakukan penyadaran yang terus-menerus. Karena anak muda mulai sadar bahwa kemampuan mereka besar, tetapi mereka tertidur. Bangunkan raksasa yang sedang tidur ini, supaya kita punya kontribusi pada dunia. Bung Karno proklamasi tahun 45. Langsung setelah itu menjadi pemimpin dunia, menginisiasi pertemuan-pertemuan negara Asia Afrika. Dari situ negara-negara bangsa bangkit dan merdeka. Kita bisa buat apa sekarang? Kebanggaannya menjadi remeh-temeh. Milenial, keren, ini keren, gue banget apa? Kalau dangkal aja nggak usah keren. Nah ini PR kita banyak sekali. Selamat kepada tadi yang dilantik dan bertugas. Kita berdoa mudah-mudahan semangat dan jiwa kita yang membara, menyala-nyala terus menyala, membangunkan bangsa yang besar ini dari tidurnya, menyongsong kemajuan, membangun peradaban yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.